Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmi Yuliza Fitri, guru informatika SMA Negeri 2 Pasaman. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan refleksi modul 2 atau resume modul 2 berpikir komputasional. Pemikiran relatif yang terkait pengalaman belajar dari modul 2 yaitu mencakup pengalaman belajar apa yang saya peroleh dalam modul 2 ini. Nah, adapun yang saya peroleh, yang pertama itu berpikir komputasional, kemudian algoritma pemrograman, analisis data, sistem komputer. Dari 4 materi ini, saya merasa mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi ketika sebelum saya mengikuti BIMTEK ini, di mana pada berpikir komputasional atau algoritma pemrograman, saya sedikit kewalahan dalam menyampaikan materi karena saya sendiri masih belum terlalu paham tentang materi tersebut. Nah, selain itu, dari pengalaman belajar dari modul 2 ini, saya juga memperoleh pengalaman belajar itu tentang bahasa pemrograman unplugged, yaitu bahasa Algo. Nah, pembelajaran algoritma secara unplugged menggunakan bahasa Algo. Bahasa Algo adalah sebuah bahasa dengan aturan tata bahasa sintak yang jelas yang harus diikuti oleh manusia pembaca, penulis, maupun yang akan menjalankan instruksi yang ada dalam sebuah teks bahasa notasi algoritma. Bahasa Algo tidak membutuhkan komputer karena mesin pelaksananya sendiri atau eksekutornya adalah manusia itu sendiri. Untuk memahami bahasa Algo, kita juga bisa menggunakan kartu Algo. Kartu Algo ini dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep dasar algoritma kepada peserta didik atau individu tanpa menggunakan komputer. Biasanya pendekatan unplugged bertujuan untuk mengajarkan konsep algoritma melalui kegiatan fisik, permainan, dan interaksi langsung yang membantu memahami konsep-konsep tersebut dengan cara yang lebih konkret dan menyenangkan. Nah, apa saja emosi yang saya dapatkan atau yang saya rasakan setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya sangat antusias sekali terhadap materi ini. Nah, kenapa demikian? Karena selama ini capaian bidang berpikir komputasional, terutama pada bahasa pemrograman, saya sedikit mengalami kesulitan. Nah, jadi dengan adanya pendalaman materi pada BIMTEK ini, terutama pada bidang komputasional, saya sangat antusias sekali untuk mempelajarinya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan adanya bahasa Algo. Dan bingung karena sudah lama tidak mempelajari pemrograman, saya sedikit bingung juga. Tetapi saya akan berusaha untuk lebih memahaminya nanti. Kemudian dengan demikian saya akan tidak susah lagi memberikan pemahaman terhadap peserta didik saya. Nah, hal baik yang sudah berkaitan dengan proses pembelajaran yaitu dari modul saya memahami materi berpikir komputasional, kemudian algoritma pemrograman, dan saya mulai memahami bahasa pemrograman tersebut. Nah, dan sini juga saya mulai mempelajari itu pemrograman Algo, yaitu pemrograman yang digunakan tanpa komputer atau unplugged. Nah, hal yang perlu saya perbaiki dalam proses pembelajaran, yang pertama saya sendiri harus berbenah dulu,
Ya, berbenah dalam artian saya harus menguasai materi berpikir komputasional terutama pada algoritma dan pemrograman sehingga saya nanti ketika menjelaskan materi kepada siswa alternatif solusi terhadap tantangan yang saya temukan, yang pertama yaitu saya terus belajar kembali tentang bahasa pemrograman dan mencari sumber-sumber belajar lainnya sehingga menambah pemahaman saya. Gitu. Nah, selain itu saya juga berkolaborasi dengan guru informatika, kemudian berbagi praktek baik, menemukan strategi yang tepat dalam pembelajaran informatika. Selain itu juga saya akan mengikuti bintek-bintek terutama yang berhubungan dengan pemrograman. Nah, keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu dalam pembelajaran informatika, terutama pada berpikir komputasional, saya hanya memberikan materi tidak terlalu mendalam, hanya sebatas kulit-kulitnya saja. Gitu. Nah, untuk yang masa akan datang, saya akan lebih menyesuaikan materi dengan apa yang saya dapatkan pada BIMTEK ini, kemudian saya akan memberikan pendalaman sesuai dengan capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dalam modul yang lain atau dari sumber belajar lain di luar bahan ajar adalah berpikir komputasional untuk memecahkan suatu permasalahan dan mencari solusi yang terbaik. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah sudah menggunakan salah satu pilar berpikir komputasional yaitu dekomposisi. Nah, dekomposisi ini saya gunakan pilarnya dalam pembentukan suatu kepanitiaan acara di sekolah.
Demikian saja paparan saya tentang refleksi modul 3, yaitu berpikir komputasional. Mohon maaf, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.